Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabian Rosan, NIM A1C 017049. Di sini saya dari kelompok 1 tentang klasifikasi. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi yang merupakan salah satu teknologi bioenergi. Sebelumnya, saya merupakan dari kelompok 1 yang beranggotakan Adif Ajuba, Hanan Karima, saya sendiri Fabian Rosan, dan Sofia Nuraini. Sebelum memasuki penjelasan klasifikasi, saya akan menjelaskan pendahuluan atau tentang energinya. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu usaha. Energi dibagi menjadi dua menurut sumber dayanya, yaitu energi terbarukan dan non-terbarukan. Dalam penjelasan teknologi bioenergi, yang diperlukan adalah energi terbarukan. Macam-macam energi terbarukan sangatlah banyak, diantaranya adalah biobriket, biogas, energi surya, energi angin, energi air, biomasa, dan klasifikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi klasifikasi. Kemudian klasifikasi itu macamnya sangat banyak, namun penjelasan di sini adalah tentang klasifikasi fluidized bit, chemical looping, kemudian cara kerjanya, kelebihan dan kekurangan, kemudian implementasi. Definisinya secara umum, klasifikasi adalah suatu proses perubahan bahan bakar padat secara termokimia menjadi gas, di mana udara yang diperlukan lebih rendah daripada udara yang digunakan untuk proses pembakaran. Spesifik jenisnya, proses klasifikasi dengan teknologi fluidized bit classification muncul sebagai alternatif yang memiliki kelebihan mengkonversi berbagai jenis bahan bakar, baik sampah, limbah, biomasa ataupun bahan bakar fosil berkalori rendah. Cara kerjanya, cara kerja klasifikasi fluidized bit chemical looping adalah sebagai berikut. Klasifikasi uap biomasa dengan adanya sorben atau bahan yang dapat mudah untuk menyerap suatu gas, yaitu adalah oksida kalsium atau CaO, dapat menghasilkan gas yang kaya akan hidrogen yang menjadi atau dapat langsung digunakan sebagai umpan gas dalam sel bahan bakar dengan melakukan minimum gas produk mentah. Menggunakan sorben membantu menangkap karbon dioksida selama proses gasifikasi, sementara menggerakkan reaksi ke arah depan, kemudian mendukung hasil hidrogen yang lebih tinggi. Namun, penggunaan sorben tampaknya tidak dapat dilakukan jika tidak dapat digunakan kembali dalam sistem. Sirkulasi diperlukan sistem untuk secara kontinu meregenerasi dan mengedarkan sorben kembali ke gasifier. Konsep gasifikasi perulangan kimia dengan demikian lahir, di mana sorben memasuki lingkaran di antara gasifier dan regenerator. Jenis sistem seperti ini bisa diklaim sebagai emisi karbon negatif karena menggunakan biomasa neutral karbon sebagai bahan bakar. Di sini merupakan grafik atau gambar mengenai proses klasifikasi fluidized bit, yaitu di mana biomasa masuk ke dalam area berarti fluidized bit gasifier yang dipanaskan, kemudian akan menghasilkan CaCO3 atau kalsium karbonat masuk ke area fast fluidized bit regenerator. Kemudian di dalam wilayah tersebut mengalami pemanasan. Kemudian adanya penambahan senyawa karbon kalsium karbonat. Hasilnya adalah CaO atau kalsium oksida, dan CO2 akan mengalami penguapan. CO2 akan terlepas ke udara, kemudian CaO akan masuk ke area bounding fluidized bit gasifier. Kemudian H2 akan dihasilkan dari proses gasifikasi fluidized bit. Kemudian kelebihan dan kekurangan.
teknologi ini. Kekurangannya adalah gas yang dihasilkan berupa kandungan tarnya tinggi, yaitu melebihi 5 mg per meter kubik, dan tidak cocok untuk umpan dalam wujud cair. Kelebihannya adalah kemampuan memproses bahan bakar yang memiliki kandungan abu tinggi. Kemudian kelebihannya yaitu kemampuan memproses bahan bakar yang memiliki kandungan abu tinggi, bahan bakar kualitas rendah, khususnya abu dengan titik lebur tinggi. Kemudian kontak antara padatan dan gas sangat baik. Luas permukaan lebih besar sehingga reaksi berlangsung dengan cepat. Temperatur dapat dikontrol dengan pembandingan antara udara dan bahan bakar sehingga kondisi operasi mudah diubah-ubah. Implementasi gasifikasi salah satunya adalah program hilirisasi melalui proses gasifikasi batubara Indonesia. Di Indonesia, eksportir batubara merupakan yang terbesar di dunia, bersaing dengan Australia. Batubara melimpah tersebar di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan batubara Indonesia adalah 37 miliar ton menurut Kementerian SDM. Sedangkan total sumber daya batubara di Indonesia sekitar 166 miliar ton dan sekitar 50% dari total adalah batubara berkalori rendah. Faktual mengenai hilirisasi gasifikasi, yaitu batubara kompetitif di dalam menghasilkan etanol sampai pada produk I10 gasolin untuk mensubsidi bahan bakar premium dan sejenisnya. Sebagai informasi, basis subsidi bahan bakar kendaraan untuk tahun 2019 letaknya di kisaran 18 triliun. Kemudian yang kedua adalah batubara kompetitif menghasilkan metanol, polipropilenen, dan olefin. Yang ketiga adalah batubara telah menjadi visible untuk menghasilkan sintetis natural gas atau SNG sebagai upaya menggantikan gas alam. Bahan baku batubara juga menjadi sangat kompetitif di dalam produksi amonia urea. Kemudian yang kelima adalah bahan baku batubara menghasilkan dimethyl ether atau DME untuk mensubsidi LPG. Subsidi LPG untuk tahun 2019 isinya 70 triliun untuk kebutuhan rumah tangga dan industri. Ya, itu merupakan penjelasan mengenai gasifikasi tentang gasifikasi fluidised chemical grouping. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum.